Ayah di Sumbawa Barat tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Pelaku pencurian kotak amal masjid yang kerap beraksi di wilayah Lembar dibekuk tim Opsnal Polsek Lembar, Lombok Barat. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain dua informasi tadi, rangkaian informasi menarik lainnya akan kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Korea Hafiza, inilah iNews NTB. Selamat. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang ayah di Sumbawa Barat tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Aksi bejat pelaku dilakukan selama 3 tahun. Sejak korban duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Terduga pelaku pencabulan Sulfika 36 tahun digelandang ke Mapolres Sumbawa Barat. Pelaku ditangkap di rumahnya di wilayah Kecamatan Buwer, Sumbawa Barat setelah sempat kabur dari incaran polisi. Tersangka diringkus polisi karena diduga mencabuli anak kandungnya sendiri berusia 13 tahun. Aksi bejat pelaku pertama kali dilakukan dalam kondisi mabuk di rumahnya dan berlangsung selama 3 tahun hingga korban duduk di bangku SMP. Pelaku mengancam jika korban melaporkan kejadian ini ke ibunya, maka keduanya akan berpisah dan keluarga korban menjadi berantakan. Kasus ini baru diketahui istri pelaku dan melaporkan kejadian ini ke polisi setelah korban kabur dari rumah karena tidak betah dengan aksi bejat ayahnya. Untuk modus, yang pertama di awal itu sebenarnya bapaknya dalam kondisi mabuk dilakukan di dalam rumah. Namun tidak sempat terjadi karena tertangkap tangan oleh ibunya sendiri. Kemudian sang bapak ini sudah minta maaf, namun di kemudian hari bapak ini mengajak anak-anaknya, korban dan kedua adik-adiknya untuk, kalau bahasa di sini madak atau mencari kerang di pinggir pantai. Nah, ketika di pantai itulah kedua adiknya ini disuruh untuk bermain di tempat yang agak jauh dan kemudian bapak ini melakukan persetubuhan kepada putri kandungnya sendiri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 76 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Dari Sumbawa Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian kotak amal masjid yang kerap beraksi di wilayah Lembar dibekuk tim Opsnal Polsek Lembar, Lombok Barat. Pelaku ditangkap atas laporan dari pengurus masjid. Polsek Lembar, Lombok Barat bekuk pencuri kotak amal masjid yang kerap beraksi di beberapa masjid di wilayah hukum Polsek Lembar. Maraknya pencurian kotak amal pasca Lebaran Idul Adha di wilayah hukum Polsek Lembar memacu jajaran Polres setempat untuk memburu pelaku sehingga berhasil diamankan. Terbongkarnya aksi pencurian kotak amal ini setelah dipergoki masyarakat saat pelaku hendak membuka kotak amal masjid dengan menggunakan obeng. Salah satu pelaku berinisial HH mengaku nekat mengambil kotak amal masjid karena kehabisan uang untuk pulang ke Kalimantan. Kapolsek Lembar Ibtu Ketut Suryarta menegaskan pelaku pencurian kotak amal masjid di Dusun Padak Lembar nyaris dihakimi massa. Terkait masalah adanya pelaku pencurian kotak amal, di personel Polsek Lembar langsung ke lokasi, yang mana informasi bahwa pelaku ini masuk ke dalam masjid pura-pura untuk kencing, mungkin niatnya untuk sembahyang, namun melihat adanya kotak amal terbersit, niat untuk melakukan aksi pencurian. Atas perbuatan pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, seorang ibu hamil, Siti Zubaidah, dijebloskan ke penjara karena divonis bersalah dalam perkara kasus dugaan penyerobotan lahan di sepadan Pantai Duduk, Lombok Barat. Siti Zubaidah harus masuk penjara setelah divonis bersalah dalam perkara kasus dugaan penyerobotan lahan usai berjualan di sepadan Pantai Duduk, Lombok Barat. Tak hanya Siti Zubaidah, ke-6 pedagang lainnya juga dijebloskan ke penjara. Siti Zubaidah tidak bisa menahan tangisnya untuk memenuhi panggilan eksekusi Kejari Mataram. Siti Zubaidah menangis sejadi-jadinya karena memikirkan anak-anaknya yang masih kecil. Momen haru ini terlihat saat Siti Zubaidah mempersiapkan barang-barang dan keperluannya yang akan dibawa di dalam kurungan tahanan lapas. Dalam kasus penggeledahan atau penyerobotan lahan milik investor tersebut, 7 warga diproses dan divonis 14 kurungan penjara oleh Pengadilan Negeri Mataram. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Lombok Barat menegaskan sangat prihatin dengan kondisi yang dialami Siti Zubaidah bersama 6 pedagang lainnya dan meminta Pemda untuk melakukan pembelaan terhadap warga yang dikriminalisasi. Dan kami sangat sayangkan, kami sangat sesalkan. Harusnya mereka ini adalah, ya, kalau kita mereka ini pahlawan buat keluarga mereka, rumah tangga mereka. Mereka berjualan itu kan untuk bertahan hidup. Nah ini yang harusnya menjadi harus dimiliki semacam sensitivitas ya. Kalau bahasa kita itu berempati terhadap situasi, apalagi masyarakat kita ini sebenarnya butuh untuk diberdayakan. Para pedagang sejauh ini telah melakukan berbagai upaya untuk menuntut sertifikat tersebut dibatalkan karena banyak ditemukan kejanggalan dari penerbitan sporadik hingga penerbitan sertifikat hak milik. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today.
Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Dinas Kesehatan Lombok Tengah himbau masyarakat untuk mewaspadai penyakit ISPA karena rentan serang warga di musim kemarau seperti saat ini. Memasuki musim kemarau, penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA kini mulai menyerang sejumlah warga di Lombok Tengah, terutama balita. Di musim kemarau saat ini, kasus ISPA mengalami sedikit peningkatan yang didominasi wilayah bagian selatan dan bagian timur Lombok Tengah. Selain itu, ISPA terjadi pada Mei hingga Oktober, setelah itu baru disusul demam berdarah atau DBD setelah masuknya musim penghujan. Kabid Pengendalian Penyakit dan Lingkungan Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Lalu Putra Wangsa, meski begitu pihaknya belum bisa memastikan persentase kenaikan ISPA lantaran belum mengecek data. ISPA sendiri rentan terjadi di musim kemarau seperti saat ini, sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap waspada. Mencegah penyebaran penyakit ISPA secara preventif seperti menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan, dan menghindari makanan berminyak. Kenapa angka kesakitan itu yang dimulai di atas bulan Juni, mulai di atas bulan Mei itu sudah mulai mengarah ke ISPA. Nanti Oktober baru bahaya, sekarang lagi DBD. Ada peningkatan nggak angka ISPA? Angka ISPA kalau kita lihat memang trennya ada naik sedikit sih. Tujuannya adalah bagaimana tata laksana lingkungan itu yang benar. Jadi bagaimana kebersihan itu yang benar. Kemudian konsumsi output makanannya juga dijaga, jangan banyak berminyak. Adapun upaya dari Dinas Kesehatan untuk menangani timbulnya ISPA, Dikes telah mengerahkan puskesmas di 12 kecamatan untuk meningkatkan pelayanan terutama tanggap terhadap gejala-gejala ISPA seperti batuk dan sesak nafas. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, gelar pasukan dengan sandi Operasi Selaparang Rinjani 2023 digelar Polda Nusa Tenggara Barat dan para personil ini akan disebar di sejumlah titik untuk pengamanan event MXGP Selaparang Lombok. Apel pasukan dengan Operasi Selaparang Rinjani 2023 dalam rangka pengamanan event MXGP di Kota Mataram digelar Polda NTB. Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto berpesan kepada personel yang bertugas melakukan pengamanan event MXGP Selaparang Lombok agar memprioritaskan keselamatan rakyat karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada kesempatan itu juga, Kapolda mengingatkan petugas pengamanan untuk bertindak tegas jika menemukan adanya pelanggaran yang berpotensi membahayakan pada event MXGP Selaparang Lombok. Kita melaksanakan apel kesiapan untuk Operasi Selaparang Rinjani 2023 yang minggu ini kita akan melakukan pengamanan kegiatan MXGP di Selaparang. Apel ini seperti biasa kita melakukan pengecekan terakhir sambil ngecek selain pos, poin, blokade tempatnya di mana. Kemudian tadi saya ingatkan bahwa kesehatan itu lebih utama. Kenapa? Karena sekarang musimnya seperti ini. Jadi kesehatan personil harus diutamakan. Maka saya minta tadi Kabid Dokes dan fungsi pelayanan kesehatan harus diutamakan sebelum nanti geser atau floating. MXGP Selaparang di Kota Mataram akan dilangsungkan selama 3 hari dari 30 Juni hingga 2 Juli. Seluruh personil pengamanan yang terlibat dari unsur TNI Polri, pemerintah daerah juga diingatkan untuk memperhatikan kondisi kesehatannya agar tugas pengamanan dapat berjalan lancar sesuai harapan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Barat berlakukan rekayasa lalu lintas selama perhelatan MXGP Selaparang Lombok. Langkah ini untuk mengantisipasi kemacetan selama event MXGP. Rekayasa lalu lintas selama 3 hari akan diberlakukan Direktorat Lalu Lintas Polda NTB saat perhelatan event MXGP Selaparang Lombok.
Direktur Lalu Lintas Polda NTB, Kombes Pol Joni Widodo menjelaskan, rekayasa lalu lintas akan mulai diberlakukan dari 30 Juni hingga 2 Juli atau selama penyelenggaraan event MXGP Selaparang di Kota Mataram. Menurut Joni, ada 3 titik pintu masuk ke sirkuit Selaparang atau X Bandara yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan jenis roda 4, yakni jalur di Taman Tinggar, Sangkareang, dan Lanut Rembiga. Panitia telah menyediakan shuttle bus untuk mengangkut pengunjung atau penonton dari dan menuju sirkuit. Jadi untuk manajemen rekayasa lalu lintas sudah kita siapkan di beberapa titik penyekatan. Yang pertama di simpang 3 Taman Tinggar, itu nanti ada anggota yang penyekatan. Yang diberikan akses menuju ke Selaparang hanya kendaraan roda 2. Bagaimana kendaraan roda 4? Roda 4 nanti akan diputar di taman tersebut. Ya, baik itu dari Kebun Roek maupun arah ke Kebun Roek. Nah, roda 4 nanti akan diarahkan pilihan beberapa lokasi parkir. Pertama di Islamic Center, itu nanti akan disiapkan shuttle bus oleh Dinas Perhubungan. Yang kedua di Taman Sangkareang, itu juga akan disiapkan shuttle bus oleh Dinas Perhubungan. Atau mobil parkir di lapangan Rembigo. Diprediksikan sebanyak 15 ribuan penonton dari Mataram dan sekitarnya akan memenuhi sirkuit Selaparang guna menyaksikan event internasional MXGP Selaparang di Kota Mataram. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa iNews NTB kami hadirkan kembali setelah jeda pariwara. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supir nih? 1. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supir nih? 1. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya,
dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sapi kurban Presiden Joko Widodo dengan bobot 1,40 ton disembelih di Desa Omba Baru, Kecamatan Kediri, Lombok Barat. Dan sapi kurban Presiden ini pun menjadi tontonan warga. Warga berbondong-bondong menyaksikan sapi kurban milik Presiden Joko Widodo saat disembelih petugas dari Kesehatan Hewan dan panitia kurban dari Masjid Al-Husni Dusun Ombe, Rerot Timur. Sapi kurban Presiden Joko Widodo dengan bobot 1,40 ton dibeli dari peternak di Kabupaten Lombok Utara seharga Rp135 juta. Tim dokter hewan bidang pengawasan, penyuluhan, pemasaran hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB langsung melakukan pengecekan hati, limpa, dan jeroan dan dinyatakan sehat dan layak konsumsi. Kalau ini udah yakin, pasti, karena ini sebelumnya bahkan 2 minggu sebelum kami memutuskan untuk sapi ini, dia sudah ambil darah, sampel darah, pemeriksaan di BPP Denpasar. Oh gitu. Kalau ini yakin, kalau yang Pempres. Kalau yang lain-lain masih dalam proses. Sementara itu, Ketua Panitia Kurban Sapi Presiden Joko Widodo, Sopan Sofian, menjelaskan tidak menyangka akan diberikan sapi kurban langsung oleh Presiden Joko Widodo, sehingga masyarakat setempat berbondong-bondong menyaksikan penyembelihan hewan kurban tersebut. Ini di luar ekspektasi ya. Awalnya kita, seperti yang kami sampaikan kemarin minggu lalu, kita minta sapi lokal sebenarnya, tapi yang datang sapi Jokowi. Satu rasa syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini keberkahan bagi kami yang di sini melaksanakannya dan terlebih lagi untuk Bapak Presiden kita semoga mendapatkan keberkahan. Daging kurban tersebut langsung dibagikan kepada masyarakat setempat dan sejumlah masjid terdekat dengan sasaran 400 paket lebih. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, kebiasaan ngopi bagi komunitas sepeda ternyata dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan properti sepeda dan juga kopi ini kerap digunakan untuk bersuap foto atau berselfie dalam mengabadikan momen tertentu sebagai bahan untuk diposting di media sosial. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari. Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini. Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik nan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama, mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial.
Berkreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial. Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya. Kita ke informasi terakhir, pemirsa. DPC Partai Demokrat Kota Mataram pada Hari Raya Idul Adha tahun ini potong 3 ekor sapi. Daging kurban diperuntukkan bagi konstituen dan masyarakat yang berhak untuk menerima. Pemotongan 3 ekor sapi pada momentum perayaan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban 1444 Hijriah tahun ini dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Kota Mataram pada Jumat pagi. Bertempat di villa milik anggota fraksi Partai Demokrat Kota Mataram, Sinta Primasari, yang ada di kawasan wisata Batu Layar, Lombok Barat. Sebanyak 3 ekor sapi yang dikurbankan diserahkan kepada perwakilan lingkungan dan dipotong di tempat. Daging kurban diperuntukkan bagi para konstituen dan masyarakat sekitar yang berhak menerima. DPC Partai Demokrat Kota Mataram menyumbangkan 3 ekor sapi kepada beberapa lingkungan. Itu ada yang diserahkan hidup, ada yang dipotong di sini juga? Ya, jadi ada yang diserahkan hidup, kemudian ada 2 ekor yang dipotong di sini yang akan dibagikan kepada para konstituen kita. Ya, kita belum bisa maksimal untuk memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan ke depan bisa memberikan lebih maksimal lagi. Jadi pada hari Jumat ini kita baru memberikan 3 ekor sapi. Diharapkan tahun depan jumlah sapi yang dikurbankan bisa bertambah. Semangat berkurban DPC Partai Demokrat Kota Mataram diharapkan dapat memberikan manfaat dan menumbuhkan rasa kebersamaan bagi masyarakat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, demikian iNews NTB hari ini. Saya Kurnia Hafiza pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.